Iya, assalamualaikum. Waalaikum. Alhamdulillah sudah. Waalaikumsalam. Oh, Bang Jai sudah mualaf. Aduh. Sudah. Iya. Sudah mualaf. Kapan? Iya, malam di offline dengan Pak Ustadz di sini. Alhamdulillah. Banjai, jangan ribut. Pendeta ada di sini loh. Loh, nggak apa-apa justru. Menemukan jalan Pada benar. nanti jemaat Pak Pendeta kabur. Aduh, bahaya. Ditanya tentang kekristenan waktu itu ya maksudnya, makanya saya bawa data-data, terus bawa Bible sampai nggak bisa tidur berhari-hari, nggak ke gereja, bahkan saya ke depan gereja doang nganterin mama tapi nggak masuk gitu kan. Cuman kalau mau belajar tinggalin dulu Alkitab, tinggalin dulu benci sama Islam gitu aja, pakai logika aja sama akal, udah gitu aja. Beranikan diri, nggak ngerti apa-apa, status saya masih Katolik gitu, tapi saya datang ke masjid nggak diusir kok. Terus saya juga duduk di belakang, ya duduk aja, cuma ditanyain gitu, kenapa kok ini, saya senyum aja gitu. Saya ngelihat itu seneng gitu kan. Nah di situ kayak rasa adem aja. Terus saya ngeliat ini orang Islam kok, ya itu tadi kok kecanduan banget ya sama Tuhan lah, daripada kecanduan sama babi gitu. Mendingan kecanduan sama Bahaya ini, Pak. Coba mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yunus dengan Banjai. Siapa tahu bisa ditarik lagi domba-dombanya. Nanti saya tarik ulang. Kita rebutan domba. Karena Yesus itu memberi kasih karunia keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena menggenapi akan datang masa terakhir, semua akan banyak orang yang tidak lagi percaya dan murtad. Itu sudah ditulis. murtad. Saya mau alah bukan murtad. Saya harus duduk berdoa. Saya berdoa itu bingung ya. Saya berdoa kepada Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa. Yohanes 12:29, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya dia bukan Tuhan. Udah jelas lah itu, Pak. Gitu. Jangan diinjilin pendetanya. Enggak begitu. Habis perpuluhan. Ya kenapa sih kalau ada kebenaran, kenapa sih orang Yesus sendiri aja tidak mengajar Kristen? Emang Yesus kenal Kristen? Kan nggak ada. Yesus Kristen ada setelah Yesus Bahaya ini. Padahal baru 1 minggu mualaf, bahaya ini Pak Pendeta langsung di debat, bahaya ini. Iya. Efeknya apa? Rame-rame masuk Islam. Inilah yang terjadi dengan Bang Jai. Berapa banyak apologet Kristen yang mendapat hidayah dan pencerahan lewat ruang debat sebagai wasilah, dan Bang Jai ini hanya salah satunya, tapi Bang Jai bukan satu-satunya. Mereka mau menerima kebenaran, ya. Sebaliknya, ada nggak apologet Muslim yang murtad? Eng. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat pendukung channel Fakta Islam TV, media edukasi umat untuk melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Bismillah, barakallah. Kali ini ada sajian menarik nih sahabat ya. Seorang apologet yang disangka masih Kristen, salamnya nggak disambut selayaknya Muslim, ternyata udah bersyahadah masuk Islam, jadi mualaf. Bahkan sudah berani berdebat menghadapi pendeta. Wah, luar biasa ya. Namanya Bang Jai. Sebelumnya dia Kristen tulen, datang ke Komal Muslim untuk menjelaskan kekristenan. Segudang ayat Bible dia bawa untuk meyakinkan Muslim bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi malangnya semua ayat yang dia bawa rontok satu persatu bak daun-daunan di musim kering ketika berhadapan dengan apologet Muslim Bang Jibril. Dia pun galau ya, susah makan, susah bobo, mulai menggunakan akal sehatnya. Bahkan dia nggak mau ke gereja lagi. Kalaupun ke gereja dia hanya mengantari mamanya ya. Sementara dia udah nggak mau yakin kebenaran agamanya.
dia malah ke masjid. Lihatin umat muslim ibadah, akhirnya ayat-ayat Bible yang selama ini dia imani kebenarannya, meneguhkan keyakinannya dalam Kristen, ini ayat Bible pula yang mengantarkan dia masuk Islam. Lah kok bisa? Simak video ini sampai selesai. Ternyata ada loh Kristen yang masuk Islam karena ayat-ayat Bible. Ini dia. Wah, bahaya ini. Kelihatan kaburnya udah digedein ini, kelihatan udah digedein. Tapi ada Bang Jai ini, Bang Jai saya sapa dulu ya, bentar ya. Bang Jai ini, Bang Dalbo, Bang Jai tidak pernah ke gereja sudah beberapa bulan karena mendengarkan diskusi lintas agama. Bahaya ini, Bang Jai. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikum. Alhamdulillah sudah. Waalaikumsalam. Oh, Bang Jai sudah mualaf. Sudah. Iya. Sudah mualaf. Kapan? Iya, malam Kamis. Masya Allah. Kamis malam. Alhamdulillah. Di offline apa di online? Di offline dengan Pak Ustadz di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Baru tahu saya. Bang Jai, jangan ribut. Pendeta ada di sini loh. Loh, nggak apa-apa, justru tak ini. Aku masih ingat banget 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Bagaimana ini? Jadi gini. Izin dulu. Gimana ini Pak Pendeta? Perpuluhan kita hancur lagi nih. Abang Daku, kalau agak keberatan boleh lah saya lihat wajah antum. Silakan Abang Da, sudah bisa open cam kok, silakan. Jangan nanti di live ini YouTube, takut mama takut. Aduh, gara-garanya juga Bang Jibril tuh. Iya, kalau masih ini nggak apa-apa, jangan. Jangan. Rugi bandar kalau begini Pak Pendeta, rugi bandar. Enggak sih. Dulu aku kan udah nyototin data, semuanya udah aku catet. Terus ada Bang Jibril juga waktu itu. Terus dari mulai Matius 28:18, Roma 10:9 sampai Roma 14:9 sampai masih inget banget Yohanes 1:1, Yohanes 10:30, Bapak aku satu. Ternyata ada kebantah semua. Jadi Allah. Banjai, boleh nggak minta doa? Doakan mereka berdua ini supaya beliau ini menggunakan akalnya berpikir supaya menemukan jalan benar. Nanti jemaat Pak Pendeta kabur. Aduh, bahaya. Ini rupanya yang ditakutin VIP itu ini. Makanya dia bilang ngeri nih Jibril, ngeri nih. Ini yang dia takutin rupanya. Sebenarnya itu Abu ya, Bang Dalbo dan Bang Jibril. Sebenarnya saya itu belum tahu Islam juga ya. Justru kan saya pengennya tuh ditanya tentang kekristenan waktu itu ya, maksudnya. Makanya saya bawa data-data, terus bawa Bible sampai nggak bisa tidur berhari-hari, nggak ke gereja. Bahkan saya ke depan gereja doang nganterin mama, tapi nggak masuk gitu kan. Cuman kalau mau belajar, tinggalin dulu Alkitab, tinggalin dulu benci sama Islam gitu aja, pakai logika aja sama akal, udah gitu aja. Abang Daku enggak apa-apa. Coba saya mau mendengar Abang Da. Antum bersyahadat. Silakan Abang Da. Bang Jai. Saya. Iya, fadhol, silakan fadhol. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya cuma iri jangan aja. nangis, Pi. 8 hari itu saya cuma iri aja sih Bang Jibril. Bang Jibril kan bawa data dari mulai beberapa data Alkitab itu kan beda-beda gitu ya. Nah, terus saya itu kan bingung waktu itu. Saya berdoa, tapi kenapa doa kan ya, kalau kami hanya doa ibadah melalui hati gitu semua kan ya. Dan memang saya cerita aja ya dikit ya. Silakan, nggak apa-apa. Saya juga pengen tahu ceritanya. Aku ini kan di Talang Kelapa ya, di Palembang gitu. Emang cak ini sih di Palembang kan juga banyak nian kan teman-teman Muslim gitu kan. Cuman saya itu kadang ngiri gitu. Saya itu pengen, jadi pada akhirnya semua orang itu kan mati, nggak mungkin orang hidup abadi gitu ya. Terus saya juga nggak mau lah mati dalam keadaan yang bagaimana setelahnya gitu kan. Nah setelah itu saya juga pengen kok ngelihat orang Muslim itu kalau lagi, bahkan gini ya, sebelum saya syahadat saya itu nyelundup
ke masjid ikut sholat Jumat gitu ya. Padahal saya duduk paling belakang gitu. Insya Allah. Saya pernah cerita, nggak tahu di siapa, di Uniriva atau siapa tuh. Saya tuh dapat kado, bukan kado sih. Jadi di sini ada orang yang meninggal gitu loh, 40 hari atau apa gitu. Saya mah kan dapat sarung gitu. Cuman nggak bisa make gitu kan. Saya beranikan diri, nggak ngerti apa-apa. Status saya masih Katolik gitu. Tapi saya datang ke masjid, nggak diusir kok. Terus saya juga duduk di belakang, ya duduk aja, cuman ditanyain gitu, kenapa kok ini, saya senyum aja gitu. Saya ngelihat itu seneng gitu, ada khutbah lah di situ yang saya lupa gitu. Terus setelah itu dolin, terus amin, sujud semua gitu kan, terus menghadap ini semua gitu kan. Nah di situ kayak rasa adem aja. Terus saya ngeliat ini orang Islam kok ya itu tadi kok kecanduan banget ya sama Tuhan lah, daripada kecanduan sama babi gitu. Mendingan kecanduan sama bahaya ini Pak. Ini bahaya. Tapi begini Banjai, gimana? Pipi juga ini seneng Jumatan dia, tapi dia senengnya nasi kotak. Aja Jumat berkah. Jujur gini sih Bang, kalau aku tuh orangnya nggak bisa disuruh dan nggak bisa lu sadat, lu enggak, lu ini gitu. Jadi apa yang aku pelajarin selama ini, apa yang aku pertanyakan, ya itu yang aku lakukan gitu. Karena aku nanya ke pendeta pun, kamu jangan bahas itu, yang penting imani, intinya gitu aja kan memang gitu. Jadi ya yang nggak bisa nih. Bukan nyindir sih Bang, karena memang bukan nyindir sih, karena Injil yang aku pahami selama ini Bang Dalbo ya, Injil itu kan yang menerima kan Yesus gitu ya. Ketika ditanya Injil Yesus itu mana? Nah dibilangnya kan Alkitab gitu ya. Bang Jibril waktu itu menjelaskan ke aku bahwasanya Injil Alkitab itu bukan Injil yang asli, maksudnya bukan dipalsukan, tapi Injil itu Injil karangan manusia. Dan udah dijelasin waktu itu sama Bang Jibril, entah 3 apa itu ya, 3 saya lupa, itu sudah saya rekam, saya nggak hafal kalau itu kan. Tapi Bang Jai, antum sudah dapat sertifikat mualaf? Ada. Alhamdulillah, syukron. Disunat sudah disunat? Oh belum, takut. Oh belum, aduh mantap. Ini masih konsultasi, tapi akan segera. Coba mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yunus dengan Banjai. Siapa tahu bisa ditarik lagi domba-dombanya. Nanti saya tarik ulang. Kita rebutan domba. Ya, terima kasih ya. Ya apa yang dilakukan Banjai itu kan keputusan. Tetapi kan Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu mereka akan menggenapi, artinya akan datang masa-masa akhir zaman, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, memiliki tawar hati, tidak percaya, mereka akan mengikuti ajaran-ajaran sesat. Itu Alkitab katakan, dan mereka tidak percaya. Kenapa kami percaya? Karena Yesus itu memberi kasih karunia, keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bagi yang percaya kepada anak, percaya juga kepada Bapa. Nah, ketika Wahyu 20 ayat 15, bagi mereka yang percaya kepada Bapa, percaya anak, nama mereka tercatat di buku kehidupan. Kalau mereka tidak tercatat dalam buku kehidupan, maka mereka akan dilemparkan dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Begitu. Jadi semua keputusan lah, sama tidak bisa memaksa gitu lah. Karena menggenapi akan datang masa terakhir, semua akan banyak orang yang tidak lagi percaya dan murtad. Itu sudah ditulis. Murtadnya mu'alaf bukan murtad. Berarti Bang Jai baru 1 minggu mungkin ya. Saya selalu ingat loh kalau Bang Jai itu kalau ada lewat-lewat. 1 minggu ini saya nggak ngikutin Komal karena saya lebih ke offline aja sih. Karena Komal itu kan saya nggak tahu gimana. Jadi saya harus gini sih. Saya harus duduk berdoa. Saya berdoa itu bingung ya. Saya berdoa kepada Yesus, Yesus berdoa kepada Bapa. Yohanes 12:29, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya dia bukan Tuhan. Udah jelas lah itu, Pak. Gitu. Jangan diinjilin pendetanya. Enggak begitu. Habis perpuluhan. Enggak begitu. Saya memang terus Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan. Mungkin masih ingat begitu ya. Saya sudah masuk ke dalam otak semua sekarang, yang tadinya tidak belajar sama sekali gitu kan. Belajar cuman kan karena memang ya doktrin memang. Jadi saya sekarang lebih melihat dengan otak saya sih, bukan dengan imani. Karena
Oh ya. Nah, di sanalah Bang Jai, Islam itu harus berakal. Jadi kalau ada Oten yang saya mau syahadat, kita larang sebelum dia berakal, karena Islam tidak menerima orang yang imani saja, tidak berakal. Itu dilarang. Jadi luar biasa ini Bang Jai, keren. Abuya, saya pesan sama Anda, jangan kompor-komporin. Anda hanya host. Ini Jangan loh, kompor. Anda hanya hostnya ini. Ya gini Bang, nanti kalau misalkan saya nggak komporin ya emang sih neraka itu kan juga butuh bara api gitu ya, dan juga butuh butuh kayu bakar ya, mereka ini yang akan dibakar di neraka. Saya nggak mau gitu kan. Ngeri nih, ngeri. Bukannya komporin, cuman kan ya kenapa sih kalau ada kebenaran, kenapa sih orang Yesus sendiri aja tidak mengajar Kristen? Emang Yesus kenal Kristen? Kan nggak ada. Yesus Kristen ada setelah Yesus meninggal ini. kan? Padahal baru 1 minggu mau alap, bahaya ini Pak Pendeta langsung di debat, bahaya ini, bahaya. Pendetanya saya tanya, ini Yesus kenal Kristen? Sampai saat ini saya belum menemukan data itu. Kecuali saya menemukan data itu, ya nggak apa-apa, saya mengimani Yesus, tapi saya mengimani Yesus bahwasanya Yesus adalah utusan. Nggak ada dari mulai semuanya saya membawa data dari Matius 28 ayat 18, Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mana ada sih Tuhan dibangkitkan? Nggak ada. Nggak bisa begitu. Tuhan tidak bisa tidak bisa ya Tuhan bukan manusia intinya. Hanya ada di kekristenan, Bang Jai, hanya ada di ajaran pagan. Bahaya itu, bahaya. Nah, sepertinya Bang Jai ini kehilangan Roh Kudus, Pak Pendeta. Aduh, ada lagi tuh katanya dalam diri Yesus ada roh Allah kan gitu ya. Lah dalam diri saya juga ada roh Allah, dalam diri Anda semua ada roh Allah. Kalau bukan roh Allah, roh apa? Roh iblis. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Berat ini. Nggak susah. Soalnya sudah kebuka dan udah tenang, lega, yakin gitu aja sih. Bang Buya. Halo. Apalagi? Iya nih, si Jai ini keracunan Jibril ya, Bang Jibril. Aduh. Semua loh Bang Abu ya. Data-data di Bible itu memang yang nggak salah juga sih, mereka makan babi, makan anjing, bahkan semuanya dimakan. Karena kan di berapa itu 1 Korintus 1 berapa itu kan semua yang dijual di pasar itu kan halal bagimu, bahkan paha manusia juga boleh. Ada ini. Iya. Enggak, saya nggak mau ikut itu. Padahal saya kecanduan banget sama babi dulu ya. Sekarang mah lihatnya juga udah nggak mau. Aduh izin sebentar, di bawah banyak Oten yang kepanasan. Saya terpental, saudaraku, tap ya Ikhwan Pila, bantu di tap saudaraku ya. Ada Pak Suki juga ini, aduh bahaya ini. Terus ada Pak Suki ini nggak lama juga, Abu ya. Aduh iya. Nggak lama kalau Pak Suki. Tapi Pak Pendeta juga nggak lama ini, padahal Pak Pendeta juga. Habis semua. Ya teman-teman di bawah, tolong dong dibantu dulu, di follow Dalbo, di follow dulu akun saya. Ya Ikhwan Pilah ya, saya besarkan ya akun Bang Dalbo kena tombak bahkan permanen ya. Bantu di follow biar Bang Dalbo bisa buka koma lagi Ikhwan Pilah ya. Silakan saudaraku semuanya di follow akunnya Bang Dalbo, akun baru ya. Lanjut. Ya, Oten juga Otennya kawan-kawan Kristen di bawah. Jangan segan-segan follow Bang Dalbo ya. Saya utamakan Oten di follow. Bang Suki sudah follow? Pak Pendeta jangan lari lah, biasa-biasa aja. Pak Pendeta terguncang. Jangan lari. Kalau lari, jemaatmu, domba-dombamu saya ambil semua. Enggak sih Bang, kalau kata Pak Pendeta saya tidak mengenal Tuhan. Justru saat ini saya mengenal Tuhan, satu-satunya Tuhan, nggak ada yang lain. Itu Pak Suki, Bang Jai ini baru seminggu beliau mualaf Pak Suki. Belum ada itu ya. Iya. Tapi sudah hafal ya Al-Fatihah. Tadi karena saya dengar
Pak Suki izin sebentar Pak Suki, saya mau dengarkan ini. Baru 1 minggu udah hafal Fatihah, keren ini. Silakan Abang Daku. Memang Quran itu mudah dihafal karena janji Allah di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim mudzakir. Allah akan memudahkan untuk orang-orang yang belajar Al-Quran. Ini buktinya baru seminggu udah bisa Fatihah, keren. Silakan Abang dah. Mudah kok, mudah. Karena memang sebelumnya juga saya ngedengerin. Jadi gini, kalau sehati saya coba dibaca dulu Bang, langsung dibaca. Saya mau uji, ada 2 Kristen di sini dengan pendetanya 3. Dibaca dulu Al-Fatihah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Allahu Akbar ya. Sekarang Abuya, sekarang Bang Suki Pipi Pendeta, silakan Anda hafal Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Silahkan Pak Suki dihafal, jangan lihat ya. Kalau lihat bisulan, silahkan Pak Suki dihafal. Silahkan, kalau lihat bisulan, ayo silahkan. Yuk, atau saya kurangi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Wah, terdiam semua, gak ada yang hafal. Bahaya ini, bahaya. Hafalnya cuman Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Itu doang, otak-otak hafalnya itu Bang Delbo. Bahaya ini, bahaya Pak Suki. Masa kalah dengan Padu, masa kalah dengan Banjai. Apalagi itu bahasa ini, Arab Bang. ya Bang Abuya ya. Kitab suci nggak bisa hafal, gimana ini? Pak Suki yang manggil. Salah kenal Bang Pak Sugi gimana? Ya, salam kenal Bang Pipi. Tadi kan Abang Pipi berdoa doa Al-Fatihah pakai bahasa Arab. Itu artinya yang baca Fatihah Bang Jai, bukan Pipi masih oten. Pak Suki gimana sih? Bang Jai. Sorry. Ini belum apa-apa, ini sudah oleng ini Abu ya. Belum apa-apa Bang Jai ya Bang. Ya. Bang Jai menghafal satu surah yang mana itu Al-Fatihah. Dia hafal. Jangan dulu ditanya aneh-aneh, artinya apa? Jangan. Coba Bang Suki hafal juga dong. Katanya kitab suci. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 coba dibaca, dihafal. Ya saya hafal satunya aja deh Bang. Kan bener kan, kata saya bener kan. Oten-oten ini diskusi apapun kembalinya Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Kembali ke sana ujung-ujungnya Pak Dalbo. Saya nggak tadi Bang Kalau Pak Suki ini nggak lama Babi ya, nggak lama lagi nih. Iya makanya tadi saya butuh Bang Jai nih. Kalau Bang Jai masih ada kan kemungkinannya saya bisa ke bawah sama Bang Jai atau Bang Jai balik lagi. Amin, Waduh amin, Pak Pendeta, waduh perpuluhan hancur Pak Pendeta, perpuluhan hancur. Waduh, gimana ini? Oh, rupanya ini yang dikhawatirkan pihak tetangga sebelah ya. Arena perdebatan lintas agama memotivasi para jemaat untuk berpikir, memanfaatkan akal sehatnya untuk menganalisis ayat kitabnya. Kesesuaian antara doktrin dan ayat, ini firman Allah atau bukan? Apa iya Tuhan yang Maha Kuasa bersifat lemah bahkan mati macam makhluk? Hanya untuk menebus dosa. Yang notabene-nya Tuhan itu sendiri yang menetapkan dosa atau tidak. Apa iya Tuhan terjerat hukum yang dibuatnya? Tuhan yang netapin hukum untuk jadi tuntunan manusia. Yang taat ditetapkan balasan sorga di hari kiamat kelak. Yang membangkang disiapin neraka. Akal sehat meyakini seperti itu yang rasional. Siapa yang berdosa, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Sehingga manusia tidak macam-macam. Dia membatasi diri untuk berbuat kejelekan, keburukan, karena akan mendapatkan balasan di hari kiamat nanti. Begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan doktrin manusia yang berdosa, tapi yang dihukum bukan manusia berdosa, melainkan Tuhan itu sendiri yang menderita memikul dosa manusia. Ini tentu menciptakan kebingungan yang panjang. Bahkan
lebih 2000 tahun berlalu ya, belum ada penjelasannya ya. Ketika tak kunjung mendapat jawaban dari pendeta, makin dijelaskan makin tidak jelas, makin dipikirkan makin kusut. Hanya bisa menerima dengan jurus imani saja, jangan dipikirkan. Maka mulailah mencari apa ada agama yang tidak membingungkan seperti ini. Yang makin dijelaskan makin kehilangan pertanyaan, yang makin dipikir makin diterima karena sesuai akal sehat. Oh, ternyata adanya di Islam. Tuhan hanya satu. Mustahil dua, apalagi tiga. Esa ya esa. Jelas perbedaannya mana makhluk, mana kholik. Ya. Tuhan ya Tuhan. Tidak separuh manusia, separuh Tuhan. Tidak separuh Tuhan, separuh manusia. Tidak. Tuhan ya Tuhan. Makhluk ya makhluk. Pencipta jelas, yang diciptakan juga jelas ya. Tidak terbagi dalam pribadi yang jamak ya. Yang terlalu maha sehingga tak terjangkau pemikiran manusia tentang dimensi, bentuk, ukuran atau hal-hal lainnya sifatnya materi. Ya. Efeknya apa? Rame-rame masuk Islam. Inilah yang terjadi dengan Bang Jai. Berapa banyak apologet Kristen yang mendapat hidayah dan pencerahan lewat ruang debat sebagai wasilah. Dan Bang Jai ini hanya salah satunya. Tapi Bang Jai bukan satu-satunya. Mereka mau menerima kebenaran. Ya. Sebaliknya, ada nggak apologet Muslim yang murtad? Sampai jumpa di video berikutnya sahabat. Bagi yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe. Mudah-mudahan dengan cara ini makin membantu mengembangkan channel Fakta Islam TV dan kita membentuk sebuah gerakan melawan, menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.